Baik, halo semuanya, balik lagi di video kali ini kita akan bahas mengenai edisi spesial, membahas kita bedah buku The Richest Man in Babylon. Ya, di buku ini kita sangat cocok untuk anak muda yang pengen bebas finansial, karena buku ini sangat direkomendasikan oleh para pakar investor ya, investor pemula. Kita cocok untuk membaca buku ini karena ini adalah membantu banyak sekali orang. Nah, seperti yang dikatakan Timothy juga, yang dikatakan Andri Susanto, seperti dikatakan Pak Sandiaga Uno, buku ini sangat penting sekali ya kawan-kawan. Jadi The Richest Man in Babylon, buku wajib yang dibaca supaya kita untuk melek finansial dan merdeka finansial ya, untuk kita waktu muda pada saat sekarang. Cocok sekali untuk kita baca ya, karena ini mengandung banyak sekali juta-juta orang yang kaya dari kota di Babylon itu tersebut, dan bagaimana cara orang mendapatkan kekayaan tersebut dan mempertahankannya. Ini buku sangat lengkap sekali. Jadi yang kita bedah buku ini, mari kita bedah sama-sama. Yang pertama adalah mulailah menyimpan minimal 10% dari penghasilan kita sebelum kita membayar apapun ya. Baik itu kita cicilan seperti misalnya kita waktu muda ini ya paket atau kuota atau belanja ke warung atau Netflix ya. Itu sebenarnya harus kita catat pengeluaran itu supaya kita tahu kemana uang kita pergi, bukan hanya sekedar masuk lalu keluar. Ini menjadi sangat penting bagi diri kita yang masih muda sekarang. Jadi pengeluaran itu mesti dicatat ya, minimal ketika kita mendapatkan suatu penghasilan 10% ya, itu disisihkan. Itu diajarkan oleh Richard Man Babylon. Ada cara orang kaya pada saat di situ dia melakukan teknik itu. Jadi inilah hukum yang pertama ya, kekayaan menurut Arkad, orang yang terkaya di Babylon tersebut. Jadi orang miskin itu katanya dia itu kerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Ya, ini pernyataan itu sudah pasti semua orang tahu ya, juga pasti buku Rich Dad and Poor Dad juga gitu ya, bahwasanya orang miskin kerja untuk uang, sementara orang kaya uangnya bekerja untuk dia. Jadi buku ini mengajarkan yang pertama ya, saya ambil poin-poin penting supaya kita mendapatkan lebih insightful. Yang pertama, bayar dirimu dulu ya. Ketika kita mendapatkan suatu penghasilan, kita bayar diri kita dulu, sisihkan 10% tiap terima uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontrol pengeluaran. Jangan bilang nggak cukup ya kalau gaya hidupmu boros. Karena banyak sekali ya kalau kita lihat, walaupun orang tersebut sudah mendapatkan income yang lebih, sudah mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang kemarin, dia bilang merasa nggak cukup juga karena pengeluarannya yang makin bertingkat juga ya. Jadi dia bilang nggak cukup kalau gaya hidupnya juga boros ya. Jangan bilang nggak cukup. Jadi tekan pengeluaran, itu salah satu cara untuk kita surplus ya setiap bulannya. Kalau kita bekerja ya mengharapkan dari gaji aja, nah itu yang harus diperhatikan pengeluaran. Jadi jangan bilang kalau kita itu nggak cukup penghasilan tersebut karena kalau hidup kita boros sekali. Itu yang kedua yang saya ambil dari buku The Richest Man in Babylon ini ya. Jadi yang ketiga kita lanjut aja supaya durasi nggak terlalu panjang. Kita ambil insightful yang banyak dari buku ini. Yang ketiga adalah investasikan uangmu. Uang nganggur sama dengan uang mati. Jadi buku ini mengajarkan investasikanlah, karena uang fiat, uang money ya, kertas itu lama-lama nilainya akan menurun ya kawan-kawan. Jadi pada saat waktu itu ya nggak ada uang kertas di tahun Richest Man in Babylon tersebut ya, mereka menggunakan emas ya pada saat itu. Jadi buku ini juga mengajarkan cara kita mengelola emas supaya emas itu bekerja untuk kita. Ini juga ada di situ semuanya. Jadi saya tidak bisa membacakan satu persatu karena cukup lama sekali dan dibacanya ya. Jadi investasikan uangmu, uang nganggur sama dengan uang mati. Mulailah sekarang belajar investasi ya kawan-kawan, karena ya zaman sekarang kita tahu berbeda dengan zamannya dulu. Uang 1 miliar nggak, kalau beli rumah uang 1 miliar zaman dulu itu sangat beda rumahnya. Sekarang mungkin rumah petak kecil ya. Zaman dulu ya mungkin ya uang rumah yang diimpikan semua orang itu kan. Jadi itulah pentingnya investasi. Yang keempat adalah kita ambil dari buku ini, lindungi uangmu. Jangan tertipu cuan cepat ya. Itulah yang dialami oleh OKB, orang kaya baru. Dia tertipu sama kawan-kawannya yang mengajak investasi. Misal dia mengajak kawannya untuk berbisnis, buat kafe atau investasi-investasi yang lainnya. Itu jangan tertarik ke situ karena itu permasalahan orang kaya baru ya. Jadi kalau kita sudah kaya ini ya, dengan tergoda dengan investasi yang cuannya cepat. Jadi itu yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang, kenapa orang kaya baru cepat sekali turunnya daripada dia mendapatkannya.
Ya karena itu banyak sekali orang yang tertipu oleh karena orang yang investasi bodong dan ajakan kawan-kawannya tersebut. Tanya ahli sebelum invest dulu. Kalian boleh tanya ahli dulu sepertinya Ko Timothy Ronald dan juga kakak dan banyak juga yang lain gitu. Konsultasi di situ sebelum kalian itu investasi karena orang tuh kan menolak sekali ya investasi misalnya diajak. Kalau orang-orang milenial sekarang dia investasinya pasti properti, kos-kosan lah. Tapi rombongan Timothy dia tidak menyarankan itu karena cukup sulit sekali di Indonesia. Ya, sulit sekali kita masuk. Jadi itulah yang nomor 4, lindungi uangmu. Jadi kita naik pada suatu saat nanti. Yang kelima adalah tingkatkan skill ilmu sama dengan aset yang nggak bisa dicuri. Aset yang lain itu bisa dicuri ya. Apapun ya itu pasti bisa dicuri. Tetapi ilmu, bagaimana orang mencurinya ya? Karena ini ada di otak kita. Jadi aset yang paling terpenting investasi itu ya adalah yang pertama, tingkat tier yang paling atas adalah ilmu. Dengan ilmu kita tahu semua dari uang yang segini bisa jadi segini. Tapi tanpa dibekali ilmu kita investasi dari uang segini pasti akan turun karena kita tidak tahu mau ngapain gitu. Jadi itulah yang kelima pelajaran kita ambil dari buku The Richest Man in Babylon. Ya, ini cukup saya simpulkan ke 5 ini. Make the gold multiply. Uang yang diam itu adalah beban, tapi uang yang berputar itu adalah kekuatan. Ini yang saya ambil dari buku Richest Man in Babylon. Kalian boleh baca bukunya. Ini cukup insightful, banyak sekali yang didapatkan dari buku ini. Sangat beda sekali rasa mendapatkan ilmunya. Mungkin 150% buku ini lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mereviewnya, membacanya sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya kita untuk membaca buku ini dengan sendiri. Ya, luangkan waktu untuk baca buku untuk investasi leher ke atas. Ya. Kayak itu kan karena gaji tinggi, tapi karena kebiasaan yang benar ya kan. Babilonia itu mungkin udah runtuh sekarang, nggak ada lagi kotanya, tetapi prinsipnya masih berdiri sampai hari ini yang dipakai oleh investor-investor yang terkenal ya. Jadi belajarlah dari si Arcade tadi karena menunda kesenangan hari ini adalah tiket untuk kebebasan pada esok harinya, pada saat kita tua nanti. Semoga video ini bermanfaat. Salam untuk kalian ya, semua para pejuang cuan juga. Semoga kita semua sukses dan sehat-sehat selalu dan menggapai impian kita semua. Terima kasih. Goodbye.